Pemirsa, pemerintah terus kebut penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seluruh sumber daya nasional dikerahkan dan menetapkan bencana sebagai prioritas nasional. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama kompak memberikan kontribusi dan bantuan bagi warga terdampak. Lantas apa makna dari pernyataan pemerintah? Untuk membahasnya kita sudah bersama pakar komunikasi politik LSPR, Prof. Lely Aryani. Selamat sore, Prof. Lely. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Baik, Prof, ini berbicara soal apa yang disampaikan oleh pemerintah yang mengajak bersama-sama kompak untuk membantu penanganan di bencana Sumatera ini. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, pertama memang itu adalah sebuah himbauan yang memang harus dilakukan. Karena bencana ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Jadi semua komponen bangsa memang harus terlibat. Namun yang jelas yang sudah kita tahu Pak Prabowo sendiri sudah berkali-kali menghimbau kan, bahkan beliau datang ke tempat lokasi bencana juga berkali-kali. Sampai sempat mengeluarkan kata-kata kalau ada sampah yang korupsi di saat bencana ini akan saya selesaikan lah istilahnya. Tapi di antara semua yang sudah bekerja keras itu teman-teman dari TNI, dari kepolisian, dari Badan SAR, bahkan juga lembaga swasta, LSM, relawan, semuanya sudah turun sebenarnya ke lapangan. Cuma memang ada banyak aspek-aspek komunikasi dari pernyataan para elit itu yang mungkin perlu dikaji ulang juga kembali oleh mereka sendiri. Apa, Bun, misalnya yang perlu dikaji ulang? Misalnya ketika Pak Prabowo pertama kali datang ke lokasi bencana, itu ada pernyataan pejabat yang berkaitan dengan penanganan bencana itu sendiri. Misalnya ya yang mengatakan 97% listrik sudah nyala dan sebagainya. Sebenarnya kalau mereka mengemukakan sebuah model komunikasi yang bersifat asertif, pernyataan itu kan bisa dicek kembali. Jadi di samping bukan hanya dituntut pernyataan yang bersifat tegas, lugas, tapi juga jujur gitu loh. Nah, kata-kata jujur ini yang nampaknya sulit dilakukan oleh mereka-mereka yang diberi tanggung jawab, tapi kemudian ingin melaporkan kepada atasannya seolah semuanya baik-baik saja. Sementara masyarakat di bawah merasakan ada yang menjadi tanggung jawab beliau, sampai gubernurnya saya dengar di sebuah wawancara di media mengatakan dia marah-marah. Itu Pak Prabowo dibohongi itu oleh pembantunya sampai mengatakan begitu kan. Nah, seharusnya ini tidak boleh terjadi seandainya yang dinyatakan itu memang jujur. Ini kita sudah menangani Pak, segala pernyataan yang saya nyatakan ini bisa dicek di lokasi. Ada 97% desanya ini, dan ini. Jadi semuanya dibarengi dengan data. Komunikasi asertif itu ya bukan hanya tegas lugas, tapi juga dapat dipercaya. Dan dia tidak boleh menisbikan orang-orang yang menjadi objek dari apa yang kita komunikasikan. Itu yang kira-kira yang sedikitnya ya, paling tidak lebih banyak imbauan ini, makin banyak imbauan, tapi lebih banyak juga yang harus direalisasikan. Tuntutannya di sana. Baik, Prof. Lely, kalau dari apa yang disampaikan oleh Seskap misalnya, bahwa pemerintah ini masih merasa ada beberapa pihak yang misalnya menyudutkan apa yang sudah dilakukan oleh seluruh elemen, baik tadi yang disebutkan, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, dan seluruh relawan di lapangan. Anda menilainya seperti apa? Iya, pernyataan yang diduga menyudutkan itu sendiri tidak asertif loh. Jadi artinya seharusnya pernyataan yang dikemukakan adalah bahwa jika masyarakat masih ada yang merasa bahwa penanganan yang kami lakukan udah seperti ini, tapi masih ada yang belum terjangkau, kami minta maaf. Cukup kata seperti itu aja. Minta maaf, ini akan segera kami tembus dan sebagainya. Karena semua itu bisa dikonfirmasi di lapangan kan. Pernyataan tadi misalnya ada daerah yang jalannya sudah dibuka kembali oleh teman-teman TNI, teman-teman SAR, relawan, dan kepolisian, tapi listriknya masih belum nyala. Nah, itu kan bisa dikonfirmasi. Jadi artinya ketika ada elit yang menyatakan, Bapak, di sana ada listrik yang belum nyala, itu bukan maksudnya untuk memprovokasi dan sebagainya, tapi untuk memberi pembuktian dari pernyataan yang sebenarnya belum asertif tadi. Jadi ini juga harus jadi pelajaran kedua belah pihak ya. Mungkin
Ketika dia sudah menyampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang tapi tidak direspon, lalu dia membuka di media sosial. Menurut saya itu tidak menyudutkan, tapi justru membantu pemerintah lewat kritik yang bisa dibangun, kemudian disikapi juga secara positif. Oke, kita langsung turun nih ke daerah ini. Nah, kalau jika gayung bersambutnya seperti itu, semuanya akan baik-baik saja. Komunikasi akan makin lancar, daerah bencana bisa ditanggulangi, apa kepentingan masyarakat juga bisa disusur satu demi satu dan disisir untuk diselesaikan. Baik, ini ketika kita melihat beberapa kali Pak Prabowo ini turun langsung ke lokasi terdampak bencana. Anda melihatnya apakah memang ini salah satu bentuk komunikasi asertif tadi yang Anda katakan, bahwa pemimpin tertinggi ini ada bersama masyarakat? Iya, rapat di daerah bencana, pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo termasuk ketegasan beliau bahwa sebenarnya jangan main-main dengan dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana ini sendiri, itu adalah bentuk komunikasi asertif. Tapi saya bilang tadi di bawahnya loh yang menjadi pelaksana tugas yang seharusnya bertanggung jawab langsung kepada Pak Prabowo, laporannya tidak jujur. Di komunikasi asertif itu ada aspek tentang kejujuran dan keterbukaan. Ini yang kurang lengkap. Pak Prabowo kan tidak mungkin langsung turun ke sana menyusur satu demi satu, untuk apa kerja menteri-menterinya. Itulah misalnya ada yang berhubungan dengan kelistrikan, ada yang berhubungan dengan pekerjaan umum, air bersih. Itu kan semua proyek itu bisa ditangani oleh kementerian masing-masing. Kita tidak lihat tuh menteri-menteri bahkan melakukan tindakan yang tidak asertif lainnya, misalnya makan-makan yang banyak menunya di tengah bencana itu sendiri, seharusnya makan bareng-bareng mereka di tengah lumpur yang tertimpa bencana, nasi kotak dan seterusnya. Ini jadi harus diikuti dengan simbol-simbol yang memungkinkan itu disikapi secara positif. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, jangan dibilang itu mengadu domba, tapi sebagai sebuah kritik yang seharusnya langsung direspon gitu loh. Respon cepat istilah seperti Pak Prabowo yang sering lakukan. Ini kan banyak dari masyarakat yang ketika mengeluh langsung menggunakan media sosial. Sebetulnya bagaimana cara pemerintah, baik itu di level menteri, untuk menanggapi media sosial atau kritikan yang terjadi oleh masyarakat supaya masyarakat percaya, sehingga komunikasi berjalan dengan efektif dan baik, Bun? Iya. Jadi media sosial itu kan bukan hanya digunakan oleh masyarakat, pemerintah juga punya media sosial. Kadang-kadang kita lihat kritiknya itu langsung di-tag langsung loh ke media kementerian masing-masing. Seharusnya media sosial itu juga disikapi dengan respon positif. Baiklah, ini kami catat. Loh, mereka itu kan banyak sekali admin-adminnya. Nah, seandainya itu bisa disikapi secara positif, jangan malah membalas dengan kecaman. Anda tidak melihat kami sudah bekerja, itu nggak penting respon seperti itu menurut saya. Terima kasih masyarakat yang sudah memberikan informasi, kami menyambut baik semua kritik ini. Ini sebagian yang belum bisa kami selesaikan, akan kami selesaikan secepatnya. Kata-kata yang bernuansa positif itu akan membangkitkan apresiasi yang positif lagi. Jadi kalau dia bernada negatif, maka membangkitkan disikapi secara negatif, balasannya negatif lagi. Jadi diputus lingkaran kata-kata negatif itu dengan sikap yang lebih positif dari pemerintah. Itu jauh lebih baik. Baik, komunikasi yang asertif, komunikasi yang lebih positif, ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Baik. Dan jujur. Ya, terima kasih sekali lagi Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari LSPR, telah berdialog dan berdiskusi bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.